Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Salam saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan, yaitu khotbah pada Minggu Jubilate 30 April 2023 yang diambil dari Mazmur 100 ayat 1-5 dengan tema bersorak-sorak karena kasih setia Tuhan. Saudara-saudara, saya akan bacakan nats firman ini untuk kita, dan demikian firman Tuhan. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam penelitian HeartMath Institute mengungkapkan bahwa penghargaan, pujian, belas kasihan, kemurahan hati, dan ucapan syukur dapat menciptakan ritme detak jantung seseorang menjadi seimbang dengan selaras. Hal tersebut menyebabkan seseorang merasakan kedamaian dan terhindar dari stres. Sebaliknya saudara-saudara, frustasi, kemarahan, kepahitan, kebencian, dan emosi-emosi beracun lainnya akan menyebabkan ketidaksinkronan irama jantung, sehingga akan menyebabkan seseorang menderita kegelisahan dan stres. Dari sini kita akan semakin mengerti betapa penting mengucap syukur dalam hidup kita. Dan mengucap syukur bukan semata-mata tertuju pada hal-hal yang baik yang terjadi dalam hidup kita, namun tertuju kepada kemuliaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam nats khotbah kita kali ini, pemazmur mengajarkan agar umat Tuhan senantiasa beribadah dengan syukur dan pujian kepada Tuhan. Tuhan mengkehendaki ibadah dan pujian syukur kita lahir dari hati kita. Ibadah yang dari hati tersebut akan menyebabkan ibadah yang bergairah dan penuh sukacita. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak beribadah dengan sukacita kepada Tuhan. Mengapa? Yang pertama dijelaskan dalam nats ini bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Saudara-saudara, ada banyak ilah yang disembah bangsa lain, tetapi Tuhan adalah Allah yang sejati. Dia telah menjadikan kita umatnya. Dia layak untuk kita sembah, sehingga penyembahan kita bukanlah penyembahan yang sia-sia. Kita jangan menyembah Allah untuk berharap keuntungan duniawi dalam kehidupan kita. Ketika dewa-dewa lain meminta kurban dari penyembahannya, Tuhan kita justru memberikan Kristus menjadi gembala yang baik bagi kita. Dan sebagai gembala yang baik, Ia memberikan nyawanya bagi kita supaya kita bisa hidup sepenuhnya sesuai dengan rencana Allah. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita dapat benar-benar memahami dan bersyukur kepada Allah adalah karena kita dapat mengenal Dia yang adalah setia. Kesetiaan Tuhan digenapi dalam diri Yesus Kristus, sehingga kita hari ini disebut sebagai orang-orang Kristen. Kita mengikuti Yesus dan telah bertobat, berpaling dari dosa untuk mati disalibkan bersama Yesus, dan menerima kehidupan yang baru bersama Yesus. Hal ini tentu menimbulkan ucapan syukur yang mengalir dalam diri kita. Saudara-saudara terkasih, ada beberapa hal yang menjadi perenungan kita dalam khotbah kali ini, yaitu yang pertama, Tuhan adalah pencipta kita yang selalu hadir dalam hidup kita dengan Roh yang kudus untuk memelihara hidup kita. Saudara-saudara, saat kita tahu kondisi kita dan siapa Tuhan, maka kita akan senantiasa beribadah dengan sukacita yang
lahir dari hati kita. Yang kedua, saudara-saudara, milikilah selalu rasa syukur yang tertuju pada Tuhan. Dengan prinsip ini, dipastikan kita akan cepat berpindah dari sikap frustasi, depresi, bahkan rasa khawatir dalam hidup. Ada sebuah cerita sebagai ilustrasi dalam khotbah kita kali ini, di mana di suatu ketika seseorang yang sangat kaya mengajak anaknya mengunjungi sebuah kampung dengan tujuan utama memperlihatkan kepada anaknya betapa orang-orang bisa sangat miskin. Mereka menginap beberapa hari di sebuah daerah pertanian yang sangat miskin. Pada perjalanan pulang, sang ayah bertanya kepada anaknya, "Bagaimana perjalananmu kali ini?" "Wah, sangat luar biasa, ayah. Kau lihat kan betapa manusia bisa sangat miskin," kata ayahnya. "Oh iya," kata anaknya. "Jadi pelajaran apa yang kau dapat atau yang bisa kau ambil dari perjalanan kali ini?" tanya ayahnya. Kemudian si anak menjawab, "Saya saksikan bahwa kita hanya punya satu anjing, mereka punya 4. Kita punya kolam renang yang luasnya sampai ke tengah taman, dan mereka ternyata memiliki telaga yang tidak ada batasnya. Kita mengimpor lentera di taman kita, dan mereka memiliki bintang-bintang pada malam hari. Itu luar biasa. Kita memiliki patio sampai ke halaman depan, dan mereka ternyata memiliki cakrawala secara utuh. Kita memiliki sebidang tanah untuk tempat tinggal, dan mereka ternyata memiliki ladang yang sangat melampaui pandangan kita, ayah. Kita punya pelayan-pelayan untuk melayani kita, tetapi mereka melayani sesamanya. Kita membeli untuk makanan kita, mereka menumbuhkannya sendiri. Kita mempunyai tembok untuk melindungi kekayaan kita, dan mereka memiliki sahabat-sahabat untuk saling melindungi." Itulah ayah, pelajaran yang dapat saya lihat dari perjalanan ini. Mendengar hal ini, sang ayah tak dapat berbicara lagi, sebab semua di luar daripada apa yang dipikirkan ayahnya. Kemudian sang anak menambahkan, "Terima kasih ayah, telah menunjukkan kepada saya betapa miskinnya kita." Saudara-saudara terkasih, betapa seringnya kita melupakan apa yang kita miliki dan terus memikirkan apa yang tidak kita punya. Apa yang dianggap tidak berharga oleh seseorang ternyata merupakan dambaan bagi orang lain. Apakah yang akan terjadi jika kita semua bersyukur kepada Tuhan sebagai rasa terima kasih kita atas semua yang telah disediakan untuk kita, daripada kita terus-menerus khawatir untuk menerima lebih? Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, apa yang mau dikatakan bahwa selalulah bersyukur senantiasa di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat segala berkat. Kami sadar Tuhan, kadang-kadang kami lupa akan segala kebaikan Tuhan. Tetapi lewat firman ini kami sadar bahwa segala kebaikan Tuhan itu patut kami syukuri dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa di surga, ajarlah kami dengan kekuatan Roh Kudus Tuhan, agar senantiasa melihat segala kuasa kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, supaya kami tidak menjadi orang-orang yang penuh dengan kekhawatiran. Bapa di surga, kami sadar kami berdosa di hadapan-Mu. Ampuni kami supaya kami layak menerima kasih setia Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.